siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini saya melakukan kunjungan ke Wisma Atlet untuk melihat dari dekat kondisi terakhir seperti apa. Dan saya tadi sudah mendapatkan laporan dari petugas yang ada di sini. Ini sebuah indikasi yang cukup mengembirakan teman-teman sekalian, hadirin sekalian. Tadi saya juga mendengarkan bahwa hunian atau bor bed occupancy rate di Wisma Atlet itu sudah 25%. Ya, dari awalnya pada tadi kalau kita lihat paparannya pada 30 Juni itu pada posisi yang sangat puncak, yang isinya hampir 90% berada di sini. Tapi alhamdulillah saat ini telah mengalami penurunan yang signifikan. Berikutnya, Wisma Atlet ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa PPKM bisa menurunkan angka bor yang menjadi salah satu indikator penentuan PPKM. Mari kita lihat bagaimana data bor yang ada di beberapa daerah. Secara nasional, bor kita sudah turun, kondisinya 56,81%. Dan saya pikir hari ini juga ada penurunan. Bor di Jawa Bali turun menjadi 57,4%. Bor non Jawa Bali turun menjadi 56,6%. Bor Wisma Atlet ya, yang catatan saya 26,6, ternyata tadi sudah menuju ke 25. Selain bor, kita juga bisa melihat angka kasus harian yang semakin menurun dari hari ke hari. 2 minggu lalu kasus harian nasional masih di atas 40.000 kasus per hari, tapi kemarin sudah menurun lagi menjadi 35.764 kasus. Kasus harian di Pulau Jawa juga semakin menurun, tetapi kita sekarang ini sedang siaga, waspada penuh bahwa terjadi peningkatan di Bali dan luar Jawa. Di 2 minggu lalu di Bali dan luar Jawa 13.000 kasus, kemarin sampai dengan menuju ke 16.000 kasus per hari. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden untuk semuanya mewaspadai situasi ini. Kondisi COVID ini dinamis. Kalau kita mau melihat seperti balon begitu, tekan di sini muncul lagi di sana, nanti muncul lagi di sini, itulah ya situasinya. Memang seperti itu, dan kondisi itu sama yang terjadi di luar. Ya. Tadinya sudah tenang, atau muncul serangan baru. Itu selalu seperti itu. Untuk itu ini pola-pola musuh yang seperti ini harus dikenali dengan baik oleh kita semuanya. Berikutnya, Bali. Ini sekali lagi perlu kita ingatkan. Teman-teman sekalian, kasus Kudus ini perlu menjadi back practice. Ya, menjadi best practice bagi kita semuanya. Dan ini petunjuk dari Bapak Presiden supaya kasus di Kudus juga di mana itu di Majalengka ya, di Tasikmalaya ini ya, ini supaya menjadi best practice khususnya luar Jawa. Ya, ini di dalam sidang kabinet kemarin sangat-sangat ditekankan oleh Bapak Presiden. Karena apa? Karena dari apa yang terjadi di
Kudus, dan Tasikmalaya ini, ya, satu yang terjadi adalah adanya sebuah kerjasama yang luar biasa sangat bagus di Forkominda. Bupati dengan Komandan Kodim dengan Kapolresnya bekerja dengan sangat baik. Tokoh-tokoh agamanya juga begitu. Tokoh agamanya begitu memahami serangan COVID yang begitu ganas. Semuanya bergerak untuk bersuara, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Berikutnya juga, ya, adanya sebuah pendampingan sehingga Forkominda itu bisa bergerak secara fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber daya dari tempat yang lain. Nah, ini juga kita ambil sebagai model yang sangat baik. Berikutnya juga Kudus melakukan inovasi-inovasi, juga beberapa daerah yang lain. Di antaranya mematikan lampu malam, bukan jam malam tidak, tetapi lampu-lampu JPU itu, ya, apa itu, untuk lampu jalan, penerangan umum itu dimatikan pada jam tertentu, sehingga tidak ada kegiatan malam hari untuk bergerombol-gerombol seperti itu. Nah, ini sebuah inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan di daerah lain. Karena sekali lagi bahwa perkembangan COVID ini sungguh sangat dinamis, ya. Kadang-kadang sulit diprediksi kemunculannya. Berikutnya, pemerintah juga merespon sungguh sangat cepat. Tadi kita dengarkan persoalan ICU dan seterusnya, itu menjadi sebuah persoalan pada saat puncaknya. Dan banyak orang yang antri di ICU. Apa yang terjadi sekarang? Pemerintah telah melakukan sebuah gerakan yang sangat cepat dan masif. Ya, bukan hanya di Wisma Atlet. Ini beberapa hal yang dibenahi di Jakarta, ya. Berikutnya di Bandung, di Yogyakarta, di Surabaya, ada di Medan, di Lampung. Ini jumlahnya besar, cukup banyak ICU yang dibangun. Karena apa? Merujuk dari pengalaman yang lalu bahwa banyak pasien yang harus antri di ICU. Maka Menteri PUPR diperintahkan oleh Presiden untuk segera, dan ini sedang berjalan, dan nggak begitu lama sudah selesai. Presiden juga memerintahkan dalam sidang kabinet untuk mewaspadai ICU yang ada di luar Jawa. Ini sudah perintah langsung dari beliau. Untuk itu, sekali lagi, ada sebuah upaya yang sangat cepat direspon hasil dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi selama ini. Itu, teman-teman sekalian. Berikutnya masalah obat. Ya, ada memang keluhan obat. Kita juga sudah mengambil langkah-langkah cepat. Ya, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, BP Farmasi, bahkan kemarin Presiden mendapatkan informasi bahwa ada keluhan tentang transportasi untuk dukungan logistik untuk memindahkan dari beberapa negara karena kesulitan apa itu angkutan logistiknya. Presiden langsung memerintahkan Panglima TNI siapkan pesawat Hercules untuk bisa mendukung semuanya itu agar tidak ada hambatan apapun. Berikutnya di border, ya. Jangan lupa subscribe ya.